Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,80% ke angka 6.819. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang sudah selesai periode buybacknya dan saat ini trennya menurut saya masih bergerak downtrend. Apakah saat ini kesempatan untuk kita entry? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Saham pertama yang saya analisa adalah saham TBIG. Saham TBIG hari ini naik 2% lebih ke harga 2140. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat TBIG saat ini kembali mencoba untuk naik di atas resisten 2150. Dan secara tren jika kita perhatikan, TBIG saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Dan untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2300. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa TBIG sudah menuntaskan buyback sahamnya. Jadi sebelumnya TBIG ada dua periode buyback saham. Periode pertama itu dari tanggal 25 Juli sampai 12 Oktober tahun 2022. Satu periode kedua dari tanggal 13 Oktober sampai kemarin tanggal 12 Januari tahun 2023. Dan selama periode buyback bisa kita lihat harganya terus bergerak turun. Karena memang sebenarnya wajar apabila mau buyback pasti kita mengharapkan harganya murah. Sehingga apabila kita buyback kita bisa mendapatkan harga lebih murah dan lot lebih banyak dengan modal yang kita punya. Dan sekarang buyback sudah selesai, TBIG sudah mempunyai saham yang lumayan banyak setelah periode buyback. Apakah saat ini ada potensi TBIG untuk mulai reversal trend? Kita coba lihat dulu untuk broker summary-nya. Dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Sedangkan asing memang terlihat hari ini melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, TBIG apabila teman-teman mau pantau menurut saya juga masih bisa dipantau untuk trading jangka pendek. Tapi saat ini wait and see dulu karena kenaikan hari ini ada akumulasi dan dekat dengan resisten 2150. Bisa kita pantau dan entry apabila memang TBIG berhasil naik di atas harga 2150. Jadi apabila terkonfirmasi TBIG berhasil break resisten ini, maka saya lihat TBIG berpotensi lanjut naik menuju target terdekat di 2250 sampai garis EMA 50 di 2300. Jadi bisa entry apabila berhasil break dan take profit apabila ternyata masih gagal break garis EMA 50. Jadi tetap patokannya garis EMA 50 karena apabila masih gagal break, TBIG masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend kembali. Kan selama belum berhasil naik di atas garis EMA 50, saya lihat belum ada tanda-tanda untuk reversal trend untuk TBIG. Jadi apabila entry pun sebaiknya hanya trading jangka pendek. Selanjutnya saya akan coba update saham MAPI yang hari ini jika kita lihat berhasil break garis EMA 50 dan naik mendekati resisten di 1400. Jadi MAPI satu minggu terakhir ini memang berhasil bangkit dari support di 1200. Jadi belum sempat menyentuh garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1190. Jadi secara tren jangka menengah memang MAPI saat ini masih bergerak sangat tren. Apalagi sudah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Dan garis EMA CD pun sebelumnya bergerak turun saat ini mulai bergerak naik. Dan untuk MAPI jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing hari ini terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah berhasil beli di bawah harga 1300, saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata MAPI minggu ini ternyata masih gagal naik di atas harga 1400. Jadi ingat karena saat ini sudah dekat dengan 1400 dan kenaikan tinggi hari ini tidak ada akumulasi, hati-hati ada potensi itu terkena profit taking sementara. Apabila ada profit taking atau terkena pullback menurut saya sangat wajar karena satu minggu terakhir ini MAPI sudah naik lumayan tinggi. Jadi wajar ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 50. Selama masih ikut di garis EMA 50 ini menurut saya MAPI masih bisa di hold karena saya lihat masih ada potensi untuk naik di atas harga 1400 dan kembali mencoba break resisten di 1500. Resisten ini lumayan kuat karena beberapa kali mencoba untuk break harga 1500 MAPI memang masih gagal break. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham MAPI sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi sebaiknya wait and see dulu. Jangan paksa untuk mengejar di harga sekarang karena MAPI sudah naik lumayan tinggi satu minggu terakhir ini.
Selanjutnya saya akan coba analisa saham PNLF yang hari ini naik 4% lebih ke harga 352. Saham PNLF juga bisa kita lihat saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi saat ini memang untuk tren jangka pendek mulai membentuk pola high low. Jadi sebelumnya terus bergerak downtrend, saat ini mencoba untuk reversal trend. Tapi ingat, secara tren jangka menengah PNLF belum bagus, apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 masih berpotongan dan bergerak turun. Dan kenaikan hari ini membuat PNLF berada di sekitar resisten 350. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary terlihat kenaikan 4% lebih hari ini ada akumulasi. Asing juga hari ini terlihat melakukan akumulasi. Setelah beberapa hari terakhir ini asing keluar dari saham PNLF. PNLF menurut saya juga menarik untuk dipantau untuk trading jangka pendek, tapi paling aman entry apabila ternyata PNLF berhasil naik di atas harga 350. Jadi tunggu konfirmasi dulu apakah PNLF berhasil break harga 350. Apabila berhasil break, saya lihat PNLF berpotensi naik menuju target terdekat di 380 sampai harga 400 atau dekat dengan garis EMA 50. Jadi apabila berhasil naik, sudah mendekati harga 400, semuanya sudah harus hati-hati, pertimbangkan untuk take profit. Apabila pada saat mengetes garis EMA 50 150 PNLF masih gagal break. Apabila masih gagal break, secara tren PNLF saya lihat masih ada potensi untuk kembali bergerak turun. Karena selama masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50 150, belum ada tanda-tanda untuk reversal trend. Jadi bisa saja gagal break, trennya masih akan bergerak sideways. Jadi harus hati-hati. Jadi untuk saat ini apabila entry pun sebaiknya pertimbangkan untuk trading jangka pendek. Selanjutnya BBTN bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini juga mulai bergerak naik. Jadi hampir sama dengan saham-saham perbankan lainnya, 1 minggu ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan BBTN hari ini naik 2% lebih ke harga 1310 dan naik kembali menuju zona di 1300 sampai 1330. Sebelumnya zona ini merupakan zona support dan saat ini sudah berubah menjadi zona resisten. Dan di atasnya ada resisten EMA 50 di sekitar harga 1350. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak naik. Untuk BBTN jika kita perhatikan, kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi saham BBTN. Jadi untuk BBTN juga menurut saya menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1300, wait and see dulu. Apabila BBTN terlihat masih kuat berada di atas harga 1300, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 1350 sampai 1400. Jadi tetap sama, pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break garis EMA 50. Ini contoh yang bisa kita lihat. Sebelumnya BBTN mencoba untuk break garis EMA 150, gagal break. Sempat turun menuju zona support ini, berhasil rebound, naik lumayan tinggi sehingga ada harapan untuk reversal trend, tapi ternyata kenyataannya masih gagal break garis EMA 50 dan melanjutkan penurunan. Jadi selalu pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata gagal break garis EMA 50 atau 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.